Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang warahmatullahi dan wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Pusat Data dan Informasi, Bapak Didi Hamzar, para koordinator di lingkungan Pusdatin, yang kami banggakan para Kepala Subbagian, serta KUR Umum UPT Basarnas, dan para peserta lomba presentasi SPBE. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya masih bisa berkumpul di kesempatan ini, acara yang sangat bagus untuk menyambut HUT RI yang ke-76. Dalam kesempatan ini rasanya tak lengkap kalau saya belum memperkenalkan diri. Namun sebelumnya terlebih dahulu beri izin saya untuk membawakan pantun. Seragam oranye ciri khas Basarnas. Cakep. Pegawai Basarnas vaksin di puskesmas. Cakep. Ayo kita dukung tim SPB Basarnas demi menuju Basarnas emas. Cayo. Merdeka Cai. Sesuai janji saya akan memperkenalkan. Nama saya Didit Permana selaku koordinator dan moderator dari tim 5 yang akan membawakan materi domain keamanan. Untuk tim saya terdiri dari Mas Sopan sebagai pemapar. Nah, ini. Lalu ada Pak Dika sebagai co-host. Padli sebagai tim kreatif dan Mbak Desi selaku notulis. Tanpa berlama-lama kami lanjutkan untuk pembahasan domain keamanan. Saya beri kesempatan untuk Pak Sopan untuk memaparkan materi dari domain keamanan. Silakan. Baik, Mas Didit, atas openingnya untuk paparan saya. Untuk tidak berapa lama dari tim kami yang akan membahas domain keamanan di sistem pemerintahan berbasis elektronik ini, kami akan langsung saja membuka paparan. Untuk next lanjut, ya ini tadi sudah diperkenalkan, yaitu di tim kami ada Pak Didit sebagai ketua tim, di bawahnya ada saya, Sopan, sebagai pemapar, ada Mas Dika, ada Mas Fadli, dan Mbak Desi. Next. Nah, di SPB ini ada kebijakan, yaitu dari kita sebutkan untuk dari hulu ke hilirnya terciptanya SPB, kebijakan SPB ini adalah dimulai dari Impres nomor 3 tahun 2003, yaitu tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Turunannya ada Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yaitu di dalamnya ada sistem informasi dan dokumentasi. Dan berikutnya ada Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Di dalamnya ada sistem informasi pelayanan publik. Dan berikutnya ada Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Di dalamnya terdapat sistem informasi kearsipan. Dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di dalamnya terdapat sistem pembangunan daerah. Hingga sampailah terlahir Perpres nomor 59 tahun 2018 tentang SPB tersebut. Next. Nah, sudah banyak definisi yang dijelaskan dari tim sebelumnya mengenai terkait SPBE. SPBE kepanjangannya dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Adapun tujuan penyelenggaraan SPBE tersebut adalah satu, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan terpercaya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Next. Dengan terciptanya SPBE, maka terdapat manfaatnya juga, yaitu terdapat 5 poin.
Satu, yaitu meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan pemerintahan berbasis elektronik. Satu ini dimaksudkan yaitu untuk dari sisi ekonominya. Ya, mungkin dari teman-teman di kantor SAR sering mendengar istilah paperless, seperti paperless ya, merupakan bagian dari canangan SPB itu. Untuk yang kedua, mendukung terwujudnya satu data Indonesia melalui pakai data antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Ini yang sedang naik daun, yaitu pemerintah sedang menekankan untuk membuat satu data Indonesia. Yang ketiga adalah mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Yang kebetulan tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Eva di paparan sebelumnya, mungkin sedikit saya jabarkan ya, untuk aplikasi berbagai pakai, misalkan di Basarnas sudah menggunakan Simpek, mungkin ya Simpek itu adalah dari BKN, dan keuangan juga ada aplikasi yang sama dari Kementerian Keuangan, ada aplikasi khusus untuk anggaran. Untuk poin nomor 4 adalah meningkatnya utilisasi infrastruktur TIK yang terintegrasi dan berbagi pakai bagi instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Nomor 5, terwujudnya keamanan informasi pemerintah. Next. Berikut adalah unsur-unsur yang berkontribusi dalam terciptanya SPBE. Kita lihat di bagian ini terdapat dua ruang, yaitu sisi kanan ada manajemen SPBE yang berwarna abu-abu. Berikutnya adalah ruang tata kelola SPBE, di mana yang akan kita bahas adalah tentang keamanan SPBE tersebut yang ada di unsur teknologi informasi dan komunikasi. Next. Nah, ini hampir sama. Ini hanya gambaran saja bahwa posisi keamanan SPBE itu terdapat dalam ruang tata kelola SPBE, berbeda dengan manajemen SPBE tersebut. Mungkin sedikit saya perjelas, untuk keamanan SPBE tersebut mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan, dan infrastruktur dan aplikasi SPBE. Next. Nah, ini berikutnya adalah keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan terpadu dalam SPBE yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Mencakup 5 jaminan, yaitu kerahasiaan, confidentiality, keutuhan, integrity, ketersediaan, availability, keaslian, authentication, 5, kenirsangkalan non-repudiation. Berbicara tentang keamanan, sebenarnya kita sudah sering dengar tentang apa itu keamanan. Bahkan hampir ada di tiap lini kehidupan kita. Di negara kita ada yang mengambil bagian dari keamanan seperti TNI dan Polri. Di perumahan komplek juga ada. Mungkin ada Hansip, ada Satpam, itu bagian keamanan. Begitupun di bagian SPB ini ada mengambil bagian dari sisi keamanannya. Keamanan ini unsur vital bagi segala lini kehidupan. Bisa dibayangkan jika dalam sebuah negara tidak ada pasukan keamanan, dibandingkan dengan unsur-unsur lainnya dari data dan informasi, aplikasi, dan lainnya, keamanan adalah unsur yang vital yang harus ada di setiap lininya, bahkan di sistem informasi komunikasi yang sedang dicanangkan pemerintah. Bisa dibayangkan jika tidak ada keamanan, bagaimana data dan informasi ini harus tetap dijaga kerahasiaannya agar tetap utuh. Lalu aplikasi yang mendukung SPBE
juga tetap harus dijaga dengan keamanan yang kuat. Begitupun infrastrukturnya. Infrastrukturnya harus tetap dijaga juga. Jadi keamanan ini sebenarnya dipandang sebelah mata, cuman bisa dipandang sebelah mata, hanya saja lebih vital dibanding unsur-unsur yang lainnya, karena wajib hukumnya ada. Next. Selanjutnya adalah arsitektur keamanan saat ini berdasarkan rencana induk SPBE Basarnas 2021. Di antaranya ada 3 poin, yaitu arsitektur keamanan aplikasi. Mungkin saya akan coba bacakan penjelasannya. Merupakan penjaminan kerahasiaan yang dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan pembatasan akses. Misalnya kalau di Basarnas, karena sekarang kita sudah masuk ke Basarnas, ada SIMASDA, di mana pengadilan keamanan lainnya misalnya ada login WiFi dan Captive Portal. Salah satu contoh kasus keamanan fitur aplikasi yang saat ini sangat memudahkan penggunaan tetapi memiliki dampak besar seperti tanda tangan digital, sertifikat digital. Penerapan arsitektur keamanan aplikasi dengan menerapkan standar teknis kebijakan dan prosedur keamanan SPBE yang telah diatur oleh Badan Cyber Sandi Negara. Untuk poin arsitektur kontrol dan akses keamanan fisik dan logical pusat data, izin saya untuk jelaskan, merupakan di Basarnas memiliki sebuah ruang data center di gedung lantai 5 kantor SAR, tepatnya di pusat data dan informasi. Apakah data center itu? Data center merupakan tempat dari server dan pusat jaringan. Tentu dengan adanya data center ini perlu diperhatikan dari sisi arsitektur keamanan. Adapun untuk beberapa arsitektur keamanan yang diterapkan saat ini ada pada data center tersebut. Yang pertama, perizinan dan pencatatan. Kedua, perangkat yang dapat memantau visual aktivitas. Yang ketiga, akses elektronik dan pengawasan seperti fingerprint akses. Keempat, yaitu akses remote seperti VPN yang bisa untuk mengakses sistem jaringan dan aplikasi Basarnas. Kelima, adanya dashboard monitoring yang memantau seluruh aktivitas data center, jaringan pusat, dan kancar. Untuk poin nomor 3, yaitu arsitektur keamanan data dan informasi. Diterangkan bahwa dalam penerapan keamanan informasi di sini perlu adanya pengelolaan dan pengendalian risiko keamanan informasi. Yang kedua, menjaga kerahasiaan, confidentiality, integritas, dan ketersediaan informasi. Yang C, salah satu standar internasional arsitektur keamanan informasi yaitu SNI ISO IEC 27001-2013. Next, slide selanjutnya. Nah, ini adalah arsitektur keamanan yang ideal. Arsitektur keamanan ideal berdasarkan referensi ISO 27001, ISO 27002, ISO 31000, dan ITIL. Ada beberapa poin di sana, ada keamanan jaringan, keamanan aplikasi, keamanan personal atau pengguna, user, atau keamanan data, keamanan platform, keamanan fisikal. Untuk penjelasannya, keamanan jaringan merupakan mekanisme yang menghadap jaringan seperti jaringan internal, remote control, akses autentikasi, proteksi, firewall, dan administrasi jaringan. Keamanan aplikasi adalah keamanan yang diimplementasikan pada software, hardware, dan metode prosedural dalam melindungi aplikasi dari ancaman luar. 3. Keamanan personal pengguna terdiri dari beberapa aspek dari mekanisme keamanan terhadap user. Keamanan data terdiri dari beberapa aspek dari mekanisme keamanan terhadap penjagaan data.
untuk dilindungi dari akses ancaman. Keamanan platform terdiri dari mekanisme adopsi pada server, workstation, operating system. Yang keenam adalah keamanan fisikal. Keamanan fisikal merujuk pada karakteristik keamanan yang fokus terhadap pembatasan fisikal. Baik, next. Berikutnya adalah arsitektur keamanan ideal dan yang saat ini ada. Berdasarkan mapping arsitektur ideal dengan keamanan saat ini adalah mapping, jadi dapat dilihat bahwa arsitektur saat ini sudah sesuai atau inline dengan arsitektur ideal SPBE. Namun untuk memverifikasi kondisi tersebut, diperlukan suatu proses IT audit saat salah satu instrumen mengukur kematangan arsitektur saat ini. Next. Terima kasih. Sepertinya cukup pemaparan dari saya tentang domain keamanan di SPBE. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, Pak Didit. Terima kasih Pak Sopan, sungguh menarik walaupun cukup berat untuk dipahami secara dengan bahasa yang populer. Kami berikan kesempatan untuk para partisipan untuk sesi Q&A atau sesi tanya jawab selama kurang lebih 10 menit. Karena tidak ada dalam Q&A, mungkin sebagai moderator saya akan coba memberikan resume atau kesimpulan dari paparan yang dibuat oleh tim kami. Jadi saya akan memberikan resume untuk kesimpulan itu ada dua poin. Yang pertama adalah arsitektur SPBE itu sendiri adalah sebuah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis yang teman-teman sudah jelaskan sebelumnya, data informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan domain keamanan. Sementara domain keamanan itu sendiri adalah bagian fundamental dan vital, jadi dia di posisinya back-end, tidak terlihat oleh user, namun perannya sangat penting untuk menjamin integritas layanan SPBE. Yang poin kedua, terkait goal dari acara ini adalah SPBE. Dengan adanya SPBE bisa menurut survei dari Kemenpan adalah terdapat ribuan aplikasi dan ratusan data center yang fungsinya itu kurang lebih sama, masih dari banyak kementerian, lembaga, dan baik provinsi atau daerah, itu akan secara nantinya akan dijadikan satu secara nasional PDN, dan itu akan berdampak signifikan terhadap postur APBN sehingga akan lebih saving cost, dan dengan adanya SPBE tersebut nanti akan terjadi efektivitas kinerja dari instansi maupun organisasi pemerintah. Demikian paparan dari tim 5 untuk domain arsitektur keamanan. Selanjutnya Pak Opan akan memberikan pantun. Baik. Baik. Nah, karena Pak Opan pantunnya, Mas Didit nih ada pantun. saya masih ada sisa satu nih. Oke. Baik, saya sampaikan aja. Tapi sebelum saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang berada di Kantosar dan di Pusat Data dan Informasi, khususnya Bapak Kepala Pusat Data dan Informasi, atas kesempatan saya untuk bisa memaparkan domain keamanan di SPBE. Sebagai penutup, saya berikan pantun untuk memeriahkan acara Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Merah putih warna bendera. Bumi Nusantara betapa indahnya. 17 Agustus Hari Merdeka. Marilah kita merayakannya. Merayakan. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Saya akhiri
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.